pagi anak-anak. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Baik. Mandi tak tadi pagi? Mandi. Sehat-sehat semua ya. Ya. Jadi sebelum berangkat sekolah kita itu harus mandi. Setelah mandi itu kita harus sarapan Pak. Sarapan pagi agar badan kita tumbuh sehat dan kuat sehingga belajarnya juga semangat. Bapak minta pada saat proses belajar jangan ada yang makan ya. Nanti kalau makan di kelas suruh Bapak makan di luar saja. Karena di dalam kelas ini kita bukan makan tetapi melangsungkan proses belajar ya. Paham anak? Sekarang siapkan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan proses belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak minta pilih untuk membawa kita ke dalam doa pada pagi hari ini. Silakan pilih. Ada teman-teman sebelum kita baca kita doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Yang berikutnya Bapak akan mengutip kehadiran kalian ya. Mengutip kehadiran kalian. Hari ini tanggal berapa? Tanggal? Ya. Agnes, Adi Pak. Andri, Adi Pak. Aulia, Adi Pak. Dedi, Adi Pak. Daya, kemudian Nupi, Adi Pak. terus Salsabila. Adi Pak. Ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Sudah. Ya. Jadi keempat ini jumlahnya ada 6 orang. Jadi Bapak minta hari ini semuanya hadir. Bapak minta untuk tingkat kehadiran ini lebih diperhatikan lagi ya. Besok dan seterusnya. Sayang kalau sampai ketinggalan materi oleh teman-teman yang lain. Untuk itu kehadiran itu penting diperhatikan. Nah yang berikutnya adalah marilah sebelum kita belajar kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak minta pada saat bernyanyi nanti dinyanyikan dengan seksama, dinyanyikan dengan penuh semangat, kemudian jangan noleh sana, noleh sini ya. Bapak mohon berdiri. Garuda
kasih, silakan duduk kembali. Pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang energi listrik. Ada yang masih ingat peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik di rumah? Menyalakan televisi, kemudian mengecas HP, apa lagi? Ya, apa? Agak keras sedikit suaranya. Menyalakan kulkas, kemudian menyalakan kipas angin. Nah, itulah berbagai jenis kegiatan di rumah yang menggunakan energi listrik. Nah, yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang energi alternatif. Belajar tentang energi alternatif ya. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 3 energi alternatif. Pelajaran keempat. Nah, energi alternatif ini ada berapa energi yang ada di dalam kehidupan kita ini kemarin? Ada berapa? Ada dua. Ada dua energi, sumber energi yang ada dalam kehidupan kita. Ada dua sumber energi yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama kemarin apa? Sumber energi dapat diperbarui, ya. Sumber energi dapat diperbarui, betul tak? Betul. Kemudian yang kedua adalah sumber energi tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah tentang sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi alternatif. Nah, sekarang siapa saja yang dapat menyebutkan contoh sumber energi alternatif? Apa saja? Coba sekarang lihat di bukunya, lihat di buku paketnya di halaman 98. Di situ ada contoh sumber energi alternatif. Apa saja? Bahan bakar bion. Yang pertama apa? Lihat, angin. Angin apa? Matahari. Matahari. Apa lagi? Air. Angin. Apa lagi? Air. Air. Apa lagi? Panas bumi. Ya, panas bumi. Apa lagi? Gelombang Air laut. Kemudian bahan bahan bakar bio. Nah, itulah contoh sumber energi alternatif yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang sering kita jumpai, ya. Kita jumpai. Nah, yang berikutnya, meskipun sumber energi ini tidak mudah habis, selalu ada dan bisa diperbarui, tetapi penggunaannya juga harus bijaksana. Harus bijaksana. Nanti kalau penggunaannya tidak bijaksana, akan dikhawatirkan kelangsungan atau kelestarian daripada sumber energi alternatif itu lama-lama juga akan bisa habis, meskipun bisa diperbarui. Oleh karena itu, penggunaannya perlu digunakan secara bijak. Ya, secara bijak. Inilah nanti apa tujuan dari materi ini? Tujuan dari materi ini adalah agar kalian bisa membedakan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat memanfaatkannya atau dapat menjelaskan fungsi dari sumber energi yang ada di dalam kehidupan kita
sehari-hari atau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya di sini ada gambar. Tolong diperhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, kelihatan tak gambarnya? Ya, sekarang laptopnya Bapak dekatkan dengan kalian. Nah, biar kelihatan. Lihat. Lihat ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Jelas enggak? Jelas. Masa tak jelas ya? Nah, sekarang jelaskan tentang gambar di bawah ini dan berikan contoh serupa. Coba kalian lihat di situ. Gambar 1 itu apa? Hak mendapatkan sumber energi. Berarti pada gambar 1 itu anak sedang makan, ya. Gambar anak sedang makan. Nah, makan itu adalah hak mendapatkan sumber energi. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Sama kayak kalian di rumah. Kalian juga di rumah makan kan? Makan apa tidak? Atau sarapan enggak? Nah, sarapan di rumah itu adalah hak kalian. Kewajiban kalian apa? Makanlah makanan yang kalian ambil itu harus dihabiskan. Nah, kemudian gambar yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua. Ada 2 orang anak sedang bermain air, ya. Bermain air. Nah, haknya apa di situ? Anak ini ada haknya mendapatkan air bersih. Kalau gambar nomor 1 itu tadi hak anak mendapatkan sumber energi, gambar yang kedua adalah hak anak mendapatkan air bersih, ya. Nah, kemudian kewajiban anak itu apa? Menggunakan air dengan bijak. Coba kalian lihat pada gambar itu, bijak enggak anak itu menggunakan air? Bijak, karena dia main air. Enggak bijak. Ya. Seharusnya air itu jangan dijadikan mainan. Kemudian gambar yang ketiga, itu gambar sungai. Itu ada gambar sungai. Nah, di situ ada gambar sungai. Di situ juga ada hak anak. Haknya adalah mendapatkan, atau hak kita semua ya, mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, supaya lingkungan itu sehat, apa kewajiban kita? Yaitu menjaga lingkungan dari pencemaran. Dari pencemaran. Kemudian hak yang ketiga, coba diperhatikan. Yang ketiga apa? Yang keempat? Yang keempat, perhatikan gambar yang keempat. Dia menyiram bunga. Ada seorang anak merawat bunga, menyiram bunga. Nah, di situ haknya adalah mendapatkan lingkungan yang asli. Kemudian kewajibannya apa? Merawat dan menjaga tanaman. Nah, sekarang udah jelas dari gambar ini? Udah jelas belum? Sudah. Udah jelas semua ya? Nah, sekarang siapa yang dapat menyebutkan contoh hak kalian di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal? Ada nggak hak kalian di lingkungan tempat tinggal? Ada. Apa haknya? Lihat ya. Hak di lingkungan apa? Lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal. Ada juga namanya kewajiban. Kalau di situ tadi ada pada gambar, ada contoh hak, ada contoh kewajiban. Nah, sekarang hak di lingkungan tempat tinggal itu apa? Mendapat pendidikan.
dapat mendapatkan pendidikan. Coba ulangi sekali lagi, mendapatkan apa? Pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Kemudian apa lagi? Haknya ya, mendapatkan pendidikan, apa lagi? Mendapatkan apa? Mendapatkan hidup, ya, hidup nyaman atau hidup yang layak. Kemudian apa lagi? Mendapatkan hidup yang layak. Kemudian itu apa lagi? Hak mendapatkan kepastian hukum. Ya, hak mendapatkan kepastian hukum. Ada lagi menerima pemasok listrik dari pemerintah. Ada listrik di sana kan? Cepat tinggal kita. Yang penting menerima pemasok listrik dari pemerintah. Itu adalah hak kalian, hak bapak ibu, atau hak sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian kewajibannya apa? Mendapatkan pendidikan. Kewajibannya apa? Misalnya kalau mendapatkan pendidikan, rajin belajar, itu kewajibannya. Kemudian kalau misalnya mendapatkan hidup yang layak, apa? Berusahalah dengan benar. Kemudian apa lagi? Mendapatkan kepastian hukum, mematuhi tata tertib di lingkungan tempat tinggal, ya. Nah, yang berikutnya, contoh lain misalnya, kita juga berhak menikmati sumber energi listrik, ya. Tetapi kita juga ada kewajiban. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa itu hak? Hak adalah apa? Ada yang masih? Ada yang tahu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang harus kita miliki. Nah, kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak dari sumber energi. Contoh hak dari sumber energi itu kita bebas menggunakan energi listrik maupun energi alternatif. Mau cas api bisa, mau nyalakan televisi bisa, mau misalnya menyalakan kipas angin juga bisa. Tetapi ingat kewajibannya, apabila sudah tidak dipakai, sebaiknya dipadamkan. Ya, itu kewajiban. Jadi mengapa hak dan kewajiban ini perlu seimbang? Agar kelestarian sumber energi itu tetap terjaga. Itulah tujuan dari perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban menggunakan sumber energi. Paham ya? Nah, yang berikutnya, ini dapat gambar ini tadi? Yang berikutnya, nah, ada gambar lagi. Ada gambar. Coba diamati gambarnya dulu ya. Tolong diamati. Sudah diamati? Nah ya. Sekarang
Peristiwa apa yang terjadi pada gambar itu? Coba lihat. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Amati gambar di bawah ini dan diskusikan dengan teman sebangkumu. Ya, nah nih, dilihat. Coba cara membuatnya. Gambar A itu apa? Anak tidur pada saat bermain game. Sekarang Bapak mau tanya, apakah anak itu sudah mendapatkan hak? Sudah. Dia sudah mendapatkan hak dari energi listrik. Karena dia sudah bisa menggunakan. Hanya saja anak ini tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kenapa? Karena dia tidur tidak mematikan game. Kemudian pada gambar kedua, perhatikan. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu sudah mendapatkan hak dan sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Ya. Nah sekarang dari kedua gambar ini yang mana yang harus kita contohi? B. Ya, pada gambar B. Ya. Nah, di sini lagi ada gambar juga. Coba siapa yang dapat menyebutkan kejadian apa saja yang ada pada gambar? Sebutkan benda apa saja yang ada pada gambar. Ya? Ada air, ada apa lagi? Semua yang ada di situ tolong disebutkan. Ada sandu. Pilih. Ada televisi, ada radio, ada matahari, ada bola, lampu, ada gambar keran, air, kemudian ada kulkas, kipas angin, ada enggak? Ada. Nah sekarang dari gambar yang kalian amati ini, coba kalian jelaskan, apakah sudah menjalankan hak dengan baik atau belum? Atau sudah menjalankan kewajiban dengan baik atau belum? Belum. Atau apakah pada gambar ini dia berhemat energi atau tidak? Tidak, sikap yang tidak berhemat energi. Mengapa? Karena menyalakan alat elektronik secara bersamaan. Dan yang harus diingat, dari hak kita itu ada haknya orang lain. Nanti kalau kita nyalakan semua, maka hak orang lain juga akan terganggu. Nah kalau sudah terganggu haknya orang lain itu nanti ngomel, marah dengan kita. Nah sekarang tolong diperhatikan, ada yang mau ditanyakan dari kedua gambar itu tadi? Ya. Ada 3 gambar tadi ya? Yang pertama gambar apa? Gambar air, betul enggak? Betul. Yang kedua gambar apa? Ada gambar A dan gambar B, menjalankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, betul enggak? Betul. Nah sekarang
gambar yang ketiga ini gambar apa? Tentang kejadian penggunaan ya energi atau alat elektronik yang tidak bijaksana. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sekarang kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak yang tanya ya. Kalau lihat gambar ini gambar apa? Matahari. Kalau ini gambar apa? Lampu. Sebaiknya kalau siang hari lampu itu kita apakan? Matikan. Kenapa lampu kita matikan pada siang hari? Karena sudah ada cahaya dari matahari. Nah, sekarang penggunaan energi listrik bisa dihemat nggak? Bisa ya, bisa dihemat. Dengan cara apa? Matikan lampu pada siang hari. Beli bola lampu yang hemat energi. Ya. Gunakan alat elektronik seperlunya saja di rumah. Jangan berlebihan. Bisa ya? Nah, sekarang dari gambar ini tadi, dari gambar yang baru saja kalian sebutkan itu tadi, itu seimbang tak hak dengan kewajibannya? Seimbang tak nih? Tidak, ya. Ya tidak seimbang. Hak untuk menikmati energi listrik sudah diberikan oleh pemerintah, sudah diberikan oleh negara. Hanya saja kewajibannya itu yang tidak seimbang. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, Bapak minta di sini nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Sekarang kalian disuruh duduk berkelompok. Nah, yang di belakang Bapak minta geser ke sini. Buku paketnya boleh di bawah. Kalau ini kan ada di belakang, yang di belakang. Nah, kalau di situ dari sini. Dari sini. Ya. Nanti Bapak minta pada saat ada kerja kelompok itu dikerjakan secara sama-sama, jangan membiarkan teman, ya, saling bekerja sama. Bapak minta di sini nanti, nah, Sasa yang jadi ketuanya ya, Sasa jadi ketua, kemudian di kelompok anggap saja sana kelompok 1, ini kelompok 2. Itu ketuanya adalah pilih ya. Nanti pilih, tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Nah, nih. Tulis dulu. Nah, pilih ini, tulis, tolong ditulis. Nah, nanti disusun ulang ya.
Boleh tanya dengan temannya, boleh tanya jawab dengan temannya. Ikutin catatan. Ya. Coba lihat ini, berikan contoh sikap hemat energi di rumah. Ada nggak contoh sikap hemat energi di rumah? Tuliskan paling tidak 2 contoh sikap energi di rumah. Sikap berhemat energi di rumah. Bagaimana cara menghemat energi di rumah? Kali ini lihat, sebutkan 3 sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. 3 sumber energi. Tanya dengan kawannya, tanya dengan teman sebangku. Ini apa saja manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi? Nah, manfaat yang kita peroleh apa? Manfaatnya yang kita peroleh apa? Menghemat biaya. Menghemat biaya. Tulis. Ini masih bingung juga. Berikan contoh sikap hemat energi di rumah. Matikan keran air setelah tidak dipakaikan, itu menghemat energi. Jangan sama ya, karena pertanyaannya beda-beda. Mana? Apa saja manfaat yang sulit menghemat energi? Menghemat biaya, ya menghemat biaya. Ini sebutkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Energi listrik. Energi apa lagi? Ya, ini udah benar. Apanya yang mau dihapus lagi? Bukan alat elektronik. Boleh pakai pipa. Boleh. Nah, itu kontrol ya. Nah, coba aja. Sumber energi. Ini sumber energi. Ini berikan contoh sikap hemat energi di rumah. Ya, ini 2 ya. Ini lagi. Ini 2 juga. Boleh tanya dengan teman sebangkunya ya. Tanya dengan teman sebangkunya enggak apa-apa. Ya, kemudian ada peralatan yang menggunakan sumber energi di rumah. Apa saja peralatan yang menggunakan sumber energi listrik di rumah?
bertanya dengan temannya, musyawarah dengan temannya. Namanya juga bekerja kelompok. Dibaca tanpa bersuara. Dibaca tanpa bersuara. Ini kelima ya. Sebutkan 3 macam sumber energi yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Apa sumber energi yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik? Yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Ini sebutkan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Apa kewajiban masyarakat terhadap lingkungan? Menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Ya, lingkungan alam. Menjaga dan merawat lingkungan alam. Nah, presentasi dengan karya dari. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Mana? Sebutkan sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Apa namanya? Ditulis. Coba cari di sini, ada nggak? Ya? Ikut program menanam 1.000.000 pohon. Ini udah belum? Mana yang belum? Energi alternatif merupakan pengganti energi yang tidak dapat diperbarui. Sebutkan apa saja yang termasuk energi alternatif. Karena ini energi alternatif. 1 sampai 6. Pertama apa? Energi alternatif yang pertama matahari. Yang kedua apa? Angin. Cari lagi yang lain. Ya. Nah, bentuk kawan lagi. Ini letakkan di sini. Nah, sudah ya bentuk kawan lagi. Sebutkan 3 sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Apa nama sumber energi dapat mengubah energi listrik?
Ya? Belum Pak. Ayo cepat sedikit. Ayo cepat sedikit. Ada macam-macam energi apakah yang digunakan untuk penerangan rumah? Apa namanya yang digunakan untuk penerangan rumah? Nah, bukan. Bukan. Nah, ya. Nah, coba ke sini mana? Nomor 8 kan. Energi alternatif merupakan pengganti energi yang dapat diperbarui. Sebutkan apa saja energi alternatif. Energi alternatif ini matahari, apalagi setelah matahari, angin, itulah contoh energi alternatif. Sudah cukup 2 saja. Ya, sekarang yang berikutnya Bapak minta kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Nah, kalian perhatikan. Perhatikan, jangan ngantuk-ngantuk. Perhatikan bagus-bagus. Atau Bapak bantu bacakan ya. Penghematan energi. Menghemat energi sangat penting untuk kita lakukan. Apalagi mengingat akhir-akhir ini telah terjadi krisis energi di dunia. Karena terjadi krisis energi ini, maka terciptalah berbagai sumber energi alternatif sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan energi yang kita gunakan. Maka kita sebagai pengguna yang tidak tahu menahu tentang pembuatan atau proses dari terciptanya energi sehingga siap pakai. Sangat penting untuk melakukan penghematan. Dengan menghemat energi, kita juga mengurangi polusi. Karena semakin sedikit bahan bakar digunakan, makin sedikit gas buang dihasilkan. Tolong disimak ya. Ada berbagai cara untuk menghemat energi. Ingat, ada berbagai cara untuk menghemat
energi. Yang pertama, menyalakan keran air seperlunya saja. Berarti itu menghemat energi air. Kemudian mematikan lampu pada malam hari. Itu juga menghemat energi ya. Kemudian menonton TV tidak lebih dari 6 jam sehari. Terus yang berikutnya adalah menggunakan alat elektronik seperti HP dan laptop tidak berlebihan. Nah, itulah beberapa cara menghemat energi. Kira-kira masih ada nggak cara menghemat energi yang lain? Ada. Apa? Nyalakan lampu yang hemat energi. Atau beli misalnya bola lampu hemat energi. Nyalakan lampu pada malam hari. Itu beberapa cara untuk menghemat energi. Sekarang perhatikan lagi di gambar yang berikutnya. Ini udah paham? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti ini menghemat energi. Ingat ada berapa cara menghemat energi tadi? Yang pertama, nyalakan keran air seperlunya saja. Yang kedua apa? Matikan lampu pada malam hari. Terus menonton TV tidak lebih dari 6 jam sehari. Nah, yang berikutnya kalau diperhatikan, jadi kalian sudah membaca atau membacakan tentang menghemat energi. Yang berikutnya adalah tugas kalian disuruh menganalisis dengan teman sebangku terkait di atas itu tadi. Mengapa kita harus menghemat energi? Kalau sudah paham semua, sekarang Bapak yang bertanya. Kalau misalnya kita membuka keran, lalu lupa menutup keran, itu menghemat energi air atau tidak? Tidak, ya. Syaratnya apa yang kita lakukan untuk menghemat energi air? Tutup keran setelah tidak digunakan. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau misalnya kita mencuci untuk menghemat air yang kita gunakan itu ada berapa ember sebaiknya? Sebaiknya 3 ember, 1 untuk merendam, 1 untuk membilasnya, 1 untuk membersihkan. Itu cara menghemat air. Nah, kemudian air itu bisa tidak dijaga? Bisa. Bagaimana cara kita menjaga air? Tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah ke kolam, tidak membuang sampah ke laut, tidak membuang sampah ke apa lagi? Ke sumur. Kemudian tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai atau ke air. Itulah upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian air. Nah, kemudian air yang deras itu ada nggak gunanya? Ada. Karena air ini tadi merupakan satu energi alternatif, air yang deras itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLT.
PLTA. Jadi dia bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik air itu ya. Kalau di daerah Bapak sana, di daerah Cipunang itu ada energi listrik yang menggunakan tenaga air atau menggunakan energi air. Nah yang berikutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak bagikan soal. Ini ada instrumen penilaian pengetahuan. Ini dikerjakan masing-masing. Nanti baru kita bahas ya. Nah, namanya jangan lupa, kelasnya juga ditulis. Waktunya tidak lama. Bapak minta begitu dibagi langsung dikerjakan. Ya. Ingat tadi mengapa kita harus menghemat energi. Di situ tadi ada teks bacaan.
Ya, tadi kalian sudah dibagikan LKPD, disuruh duduk berkelompok, kemudian menjawab pertanyaan secara berkelompok. Di sini ada, kita harus mematikan lampu saat siang hari. Kemudian yang kedua apa? Kita harus menghemat biaya. Benar apa enggak itu menghemat biaya? Kira-kira apa lagi yang lain coba? Kira-kira selain kita harus mematikan lampu saat baik, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang LKPD dengan metodologinya ya. Di sini tadi berikan contoh sikap hemat energi di rumah. Apa saja tadi? Kita harus mematikan lampu saat siang hari. Kemudian nyalakan. Kemudian apa lagi? Matikan televisi ketika tidak ditonton. Di sini Bapak lihat kerja kelompoknya bagus semua. Ya, jadi kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Bapak minta tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang kedua, karena memang ada juara yang lain, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikutnya, jadi pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Kita sudah belajar tentang energi alternatif. Kemudian ada kewajiban, ada hak yang harus kita lakukan. Kemudian ada yang masih ingat apa contoh energi alternatif tadi? Yang pertama apa? Matahari. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga angin. Kemudian apa lagi? Ya? Gelombang air laut. Kemudian panas bumi. Itulah beberapa contoh energi alternatif yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi secara keseluruhan proses belajar, kerja kelompok yang kalian lakukan sudah bagus. Bapak minta ke depan itu supaya dipertahankan ya. Dipertahankan. Karena itu demi kalian sendiri. Nah yang berikutnya, Bapak minta salah satu di antara kalian memimpin doa penutup. Ya, Dewi, silakan maju ke depan, Dewi. Ya, sekarang Dewi siapkan.